Sudah selayaknya kita mengambil semua hari-hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan aktivitas yang berkualitas dan bernilai ibadah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang paling aku sesalkan daripada penyesalanku pada hari di saat matahari tenggelam, di mana jatah umurku berkurang sementara tidak bertambah amalku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa UKID TV yang dirahmati Allah, hadirnya bulan Ramadan menjadi saat yang kita nanti-nantikan karena banyaknya keistimewaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka, khususnya yang melaksanakan ibadah puasa. Memasuki bulan Ramadan tahun ini, mari kita bertekad untuk menjadikan bulan Ramadan kali ini lebih bermakna dan pastinya lebih baik lagi daripada Ramadan tahun sebelumnya. Sahabat muslimah pemirsa UKID TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum Ramadan mengangkat tema menyusun agenda Ramadan yang efektif untuk muslimah. Jika bulan Ramadan tiba, sebagian wanita bersungguh-sungguh untuk beribadah di hari-hari pertama atau pekan-pekan awal Ramadan. Namun kemudian mereka pun melemah sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar dari kita pasti mengalami masa periodik bulanan yang tidak sebentar, yang terkadang membuat motivasi beribadah kita pun menjadi naik dan turun. Tidak sedikit pula di antara kita, terutama para ummahat, para akhwat yang sibuk di dapur untuk mempersiapkan menu sahur atau menu berbuka untuk keluarga. Ada juga yang menghabiskan waktu dengan berleha-leha karena alasan fisik yang lemah karena sedang berpuasa. Dan hal tersebut terjadi dan kita alami setiap kali Ramadan hadir. Hal-hal tersebut dapat disebabkan bisa jadi karena tidak adanya perencanaan program harian yang matang sebelum Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejauh 1 jengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat muslimah, pemirsa UKID TV yang dirahmati Allah. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh sahabat muslimah saat menjelang atau memasuki bulan Ramadan adalah melakukan pemrograman ulang agenda harian kita. Buat perencanaan to-do list harian yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Aktivitas rutin pribadi, aktivitas rutin bersama keluarga di rumah, aktivitas pekerjaan, terutama bagi wanita karir atau ibu-ibu pekerja, dan juga aktivitas untuk bersosialisasi dan lainnya. Sesuaikan dengan porsi dan kebutuhan. Nah, berikut ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh sahabat muslimah semua untuk mengisi hari-hari Ramadan agar ibadah kita lebih terencana dan lebih efektif. Yang pertama, untuk program kegiatan saya akan bagi menjadi beberapa sesi atau beberapa term. Yang pertama adalah program kegiatan yang diusulkan setelah terbit fajar. Kita bisa mengisi waktu yang pertama adalah mendengar azan subuh. Ya, kita mengikuti bacaan muazin ketika dikumandangkannya azan. Kemudian kita berdoa setelah setelah mendengar azan. Kemudian kita bisa melakukan salat sunnah subuh 2 rakaat, kemudian memperbanyak doa setelah salat sunnah, melakukan salat subuh dengan penuh semangat dan kekhusyuan. Setelah itu kita dapat mengisi waktu kita dengan berzikir, membaca maksurat pagi, serta bisa diisi juga dengan
membaca Al-Quran atau tadarus sesuai dengan targetan yang telah kita buat. Dan jika waktu agak lapang, kita juga bisa melakukan ibadah sholat sunnah 2 rakaat setelah terbit matahari. Kegiatan berikutnya bisa kita lanjutkan dengan melakukan rutinitas ataupun aktivitas sehari-hari kita. Buat para pekerja, wanita pekerja ataupun pelajar, pergi beraktivitas, pergi bekerja atau pergi belajar, dan jangan lupa niat ikhlas mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita isi aktivitas kita dengan kegiatan yang bermanfaat dan tidak lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Kita juga mengupayakan menjauhi perbuatan sia-sia, menjaga lisan kita untuk tidak bergibah ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Pada siang hari kita bisa mengisi aktivitas kita, menunggu azan zuhur, mengikuti bacaan muazin ketika azan dikumandangkan, dan juga membaca doa setelah mendengar azan. Melakukan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, sholat sunnah qobliyah, dan dilanjut dengan sholat fardu, sholat zuhur, dan melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Dan aktivitas tidur siang bisa dilakukan, kailulah sebentar, tidak mengapa, dan tentunya kita niatkan tidur siang kita ini untuk mengharapkan pahala atas aktivitas kita. Untuk program pada sore hari, kita isi dengan melaksanakan sholat fardu, kemudian kita juga bisa mengisi dengan melakukan tilawah atau tadarus Al-Quran sesuai dengan targetan yang telah kita buat. Dan kita isi juga dengan membaca zikir al-ma'surat sore hari. Kita isi dengan menyiapkan hidangan berbuka tanpa berlebihan, dan juga kita bisa berbagi makanan berbuka untuk tetangga dan juga kepada kerabat yang membutuhkan. Dan aktivitas ini akan sangat-sangat bermanfaat, akan sangat efektif jika kita lakukan dengan keikhlasan. Menunggu berbuka adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, dan ini bisa kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, dan jangan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang justru akan mengurangi nilai ataupun pahala puasa kita. Pada saat menjelang berbuka, kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, dan juga kita menyiapkan apa yang memang harus kita siapkan untuk makanan berbuka bersama keluarga. Agenda pada malam hari setelah kita selesai berbuka puasa, kita isi dengan sholat berjamaah, sholat maghrib, lalu kita siapkan waktu kita untuk persiapan melaksanakan sholat isya dan juga sholat tarawih. Pada masa pandemi tahun ini, mudah-mudahan untuk pelaksanaan sholat tarawih sudah bisa kita laksanakan secara full di masjid secara berjamaah. Dan walaupun memang untuk akhwat atau untuk muslimah diutamakan untuk bisa sholat di rumah, tapi selama kondisi sudah memungkinkan, insya Allah tidak masalah kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jika kita telah selesai sholat tarawih, kita bisa melakukan aktivitas bersama keluarga, menyambung silaturahmi, berdakwah, ataupun kita bisa belajar bersama, ngaji bareng dengan mengakses media-media sosial yang banyak sekali saat ini bertebaran, forum-forum belajar yang bisa kita gunakan seoptimal mungkin. Dan tidur di awal waktu, kita tidak menggunakan atau kita tidak mengisi dengan hal yang sia-sia pada malam hari. Pada sepertiga malam terakhir, ini merupakan waktu yang sangat mustajab untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Kita laksanakan salat tahajud walaupun hanya 2 rakaat dengan memperpanjang ruku dan sujud. Melakukan salat apalagi pada saat di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini akan sangat-sangat berharga, waktu yang sangat berharga untuk bisa kita gunakan bersama. Dan pada masa atau pada waktu sepertiga malam terakhir ini bisa kita gunakan juga untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran.
Dan biasanya kita juga tetap mempersiapkan hidangan sahur yang pasti tidak berlebihan, dengan menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah dengan meneladani sunnahnya Rasulullah. Akhwat muslimah, pada saat kita kedatangan tamu bulanan, ini untuk para akhwat muslimah, jangan sampai membuat hal ini menurunkan motivasi kita. Kita bisa isi dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Dan kita juga dianjurkan untuk mendengarkan ataupun tasmi Al-Quran. Kita bisa memurojaah ataupun kita bisa memperbanyak atau menambah hafalan kita. Sahabat muslimah, pemirsa UKID TV yang dirahmati Allah, ucapan subhanallah, alhamdulillah ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jarak antara bumi kita dengan langit yang pertama ini adalah jarak yang sangat jauh. Tapi ucapan ini bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak diisyaratkan kita untuk dalam keadaan bersuci. Jadi kita dapat berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang biasa kita ucapkan. Dan ada sebuah hadis dari Nabi SAW. 2 kalimat yang ringan di mulut dan berat timbangannya di akhirat, dan dia adalah sangat dicintai oleh Allah, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat muslimah, pemirsa UKID TV yang dirahmati Allah, akhir kata, sudah selayaknya kita mengambil semua hari-hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan aktivitas yang berkualitas dan bernilai ibadah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang paling aku sesalkan daripada penyesalanku pada hari di saat matahari tenggelam, di mana jatah umurku berkurang sementara tidak bertambah amalku. Maka untuk itu, wahai sadariku muslimah, jika engkau mampu melakukan agar tidak ada seorang pun yang mendahuluimu dalam kebaikan untuk beribadah kepada Allah, maka lakukanlah. Karena Nabi SAW bersabda, sungguh sangat terhina diri seseorang yang menjumpai bulan Ramadan, namun ia tidak diampuni tatkala bulan mulia tersebut telah berlalu. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.